Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, pertama mari kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita juga wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat ini, kesempatan ini kita gunakan semaksimal mungkin untuk terus mengumpulkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini juga masih bulan Syawal, suasananya juga masih suasana lebaran. Maka saya juga mengucapkan minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk yang kembali menjadi suci. Wal faizin, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang faiz, menang, diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dunia dan akhirat kita. Khususnya kemenangan akhirat, yaitu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita yang kemarin sudah kita laksanakan. Puasa kita, qiyamul lail kita, sedekah kita, infak kita, zakat fitri kita, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita perlu berdoa, mudah-mudahan kita dipertemukan lagi oleh Allah dengan bulan yang penuh berkah itu. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, kalau para ulama itu menyebut gambaran kita yang menghadapi bulan Ramadan, puasa, itu ada dua model. Kita model yang mana saya nggak tahu. Yang pertama modelnya ular. Jadi orang yang berpuasa itu seperti ular yang topo, ngelungsungi saja, ganti kulit saja. Tapi ternyata sifatnya tidak berubah, tetap membahayakan, tetap merusak. Pokoknya orang juga tidak suka. Paling ular itu hanya untuk tontonan saja. Tapi ada model yang berpuasanya itu seperti ulat. Ulat yang merusak tanaman, musuhnya para petani, tapi setelah berpuasa lewat kepompong menjadi kupu-kupu, ternyata berubah menjadi bermanfaat. Lah, mudah-mudahan kita model yang kedua ini. Jadi puasa kita ini merubah kita jadi manusia yang lebih baik, lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya setelah kita bisa taat kepada Allah, kita sudah bisa mendekatkan diri kepada Allah kalau kita membaca firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Setelah kita bisa menjaga diri kita, dan jagalah keluarga kalian. Ini artinya setelah untuk dirinya, kita jaga untuk orang lain. Tema kita itu terkait dengan untuk orang lain. Jadi bagaimana peran setiap muslim, ini saya sederhanakan, dalam mendukung tumbuh kembangnya syiar agama Islam. Artinya kalau kita sudah bisa taat untuk diri kita sendiri kepada Allah, bagaimana kita mengajak orang lain juga menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini apa itu peran kita seperti itu. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, sebagai muqaddimah dulu kita, karena kita mestinya sudah meyakini 100% bahwa Allah telah berfirman, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama, maksudnya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah al-Islam,
agama kita ini agama Islam. Bahkan agama yang dibawa oleh Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu semuanya adalah agama Islam, agama tauhid. Jadi sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu sama. Maka kalau diartikan apa itu dibaca firman Allah yang lain, wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu, tidak akan pernah diterima oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka dia nanti di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Artinya apa? Kalau kita tidak menjadi seorang muslim, maka kita akan menjadi orang yang rugi khususnya di akhirat nanti. Maka sekali lagi nikmat menjadi seorang muslim, hidayah ini adalah nikmat yang paling besar untuk dunia dan akhirat kita. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, umat Islam ini kalau kita perhatikan ketika muncul generasi pertama itu disebut generasi yang terbaik. Jadi kalau Rasul bersabda itu khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi itu adalah generasiku. Kemudian setelahnya. Ini kita memang penting untuk memahami ternyata generasi terbaik itu ya generasinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat. Mengapa para sahabat termasuk generasi yang paling hebat? Karena mereka hidup bersama Rasul, langsung mendapat didikan, pengarahan, dakwah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau di dalam mahfudzah itu disebutkan anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Kalau kamu ingin mengetahui seseorang itu enggak perlu bertanya langsung kepada orang itu. Tanyalah kepada siapa saja yang ada di sekelilingnya, teman-temannya itu siapa. Kalau teman-temannya biasa ke masjid, dia mesti juga biasa ke masjid. Teman-temannya rajin sholatnya, dia mesti juga rajin sholatnya. Kalau teman-teman bongsone suka mendem dan lain sebagainya, mesti ya gerpodo. Jadi kalau dalam bahasa mahfudzah itu kalau ingin bertanya seseorang, tanyalah kepada teman-temannya, akrabnya itu rombongan itu sapa ki ya gerpodo wae. Maka kalau kita rombongan orang-orang yang soleh, mudah-mudahan kita termasuk yang soleh itu. Lah, para sahabat Rasul itu menjadi generasi yang terbaik karena gurunya juga guru yang terbaik. Maka kita kalau berguru ke apa itu terbaik itu ya bergurunya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan umat Islam itu benar-benar akan menjadi umat yang terbaik? Ya berarti kita harus kembali kepada generasi yang pertama. Kalau kita lihat ayatnya ini, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum ini menggunakan fi'il madhi, bapak-bapak, ibu-ibu. Fi'il madhi itu past tense. Jadi sesuatu yang pernah atau telah terjadi. Kuntum, kalian dahulu. Nah, itu dahulu itu generasi Rasulullah. Itu diartikan seperti itu. Khaira ummatin adalah generasi yang paling baik. Ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia. Kenapa generasi Rasul itu, para sahabatnya itu terbaik? Ternyata di situ ada beberapa hal yang dilakukan yang kemudian kita sebut menjadi prasyarat untuk menjadi umat yang terbaik. Apa itu? Amar ma'ruf, nahi mungkar, dan tentunya beriman. Nah, ini tadi. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ternyata ada 3 hal ini yang menjadikan generasi Rasul itu generasi yang paling hebat. Generasi yang amar ma'ruf, nahi mungkar. Juga beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita hanya sekedar beriman tapi ternyata tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka ini yang menjadi umat kita ini, generasi kita itu bukan generasi yang terbaik. Karena hanya untuk masing-masing saja, tapi kita tidak ingin menjadi baik untuk orang lain, menjadikan orang lain lebih baik dan lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah prasyarat untuk menjadi umat yang terbaik. Tidak hanya sekedar beriman, tapi juga amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau orang, sebagian ulama menyebutkan tidak sekedar menjadi orang yang soleh, tapi menjadi muslih. Karena kalau
as-sholeh itu yang dirinya taat, ibadahnya taat, perbuatannya selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk dirinya diem saja udah. Sekelilingnya mau rusak urusan orang lain. Pokoknya saya sholatnya rajin, saya ibadahnya rajin dan seterusnya, sudah selesai. Ini menjadi orang yang soleh saja. Tapi yang menjadi lebih hebat tadi adalah orang yang muslih, soleh untuk dirinya, tapi bisa memperbaiki sekelilingnya, memperbaiki umatnya. Nah inilah generasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Umar bin Khattab itu punya satu ungkapan yang sangat dikenal, yang sangat terkenal. Nahnu qaumun, kita itu adalah suatu kaum atau umat. A'azzanallah bil Islam, yang dimuliakan oleh Allah itu dengan Islam ini. Jadi kami itu adalah umat yang dengan Islam ini Allah memuliakan kita. Famahma ibtaghaina al-'izzata fi ghairihi. Kalau kita itu mencari kemuliaan di luar dari Islam, azallanallah, maka justru Allah akan menghinakan kita. Jadi umat sebelum Nabi Muhammad itu disebut umat jahiliyah. Zamannya disebut zaman jahiliyah, bukan waktu itu orangnya itu bodoh-bodoh, tidak. Jadi pedagang-pedagang hebatnya udah banyak waktu itu. Bahkan Mekah itu dulu pusat perdagangan juga, khususnya di musim-musim haji dan sebagainya, itu udah pusat ekonomi juga itu Mekah itu. Tapi mengapa mereka disebut kelompok yang jahiliyah, yang rendah, tidak mulia, hina? Karena keimanannya yang salah, karena tingkah lakunya yang salah. Kalau kita lihat mereka kan malu punya anak perempuan itu. Kalau punya anak perempuan dikubur hidup-hidup. Maka masukkan ayat itu. Sehingga dengan datanya Islam, maka mereka menjadi umat yang benar-benar mulia karena keimanan dan akhlaknya itu. Itulah Umar bin Khattab menyebut kita itu umat yang dengan datangnya Islam kita menjadi mulia. Bahkan kalau kita meninggalkan Islam, mencari kemuliaan kok di luar Islam, pasti justru Allah akan menghinakan kita. Maka mari kita mengawali dengan meyakini bahwa dengan berislam inilah kita akan menjadi manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang penting juga untuk kami sampaikan adalah Bapak-bapak, ibu-ibu, kita harus tahu bahwa dakwah itu adalah pekerjaannya Rasul. Jadi dakwah itu pekerjaannya Rasul. Jadi kalau orang itu rebutan warisan, kalau ada orang tua meninggal itu seringkali yang terjadi adalah rebutan warisan. Lah kalau kita ingin merebut warisannya Rasul, yang paling baik itu ya pekerjaannya ini. Rasul punya pekerjaan sebagai dai, juru dakwah. Maka kalau kita itu menjadi dai, juru dakwah, mubalighah, maka sebenarnya kita ini telah mewarisi pekerjaannya Rasulullah, pekerjaan yang paling mulia. Pekerjaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dasarnya mana ini? Dalam surah Al-Ahzab ini. Ini menunjukkan bahwa memang Allah itu mengutus Rasul itu hanya untuk menjadi dai. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, inna arsalnaka, sesungguhnya kami mengutusmu itu syahidan, untuk menjadi saksi. Untuk menjadi saksi apakah umat itu sudah melaksanakan aturan Allah. Mubasyiran wa nadhira, menjadi pemberi kabar gembira dan juga pemberi peringatan. Memberi kabar gembira bagi yang mau taat kepada aturan Allah, dan memberi peringatan, ancaman bagi mereka yang tidak mau mengikuti aturan Allah. Itu tugas Nabi. Wa da'iyan ilallahi, dan penyeru kepada agama Allah bi'idnihi, dengan izinnya, wa sirajam munira, dan menjadi cahaya yang menerangi. Ini tugas Rasul ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi dai. Nah, ini peran kita untuk mendukung syiar Islam ini, ya peran untuk menjadi seorang dai atau da'iyah atau mubalighah. Tapi sirajam munira ini penting sekali. Ini kita beri catatan. Menjadi cahaya yang menerangi ini mestinya kita tidak seperti tidak seperti lilin.
Lilin itu apa? Menerangi sekelilingnya, tapi dirinya sendiri habis. Ini artinya apa? Mungkin dakwahnya bagus, tapi ternyata untuk dirinya tidak bagus. Ini model cara meneranginya itu lilin. Menerangi sekelilingnya, tapi lilinnya sendiri habis. Maka jangan sampai seperti lilin. Kita menjadi yang bukan lilin tadi. Menjadi yang menyinari, tapi kita sendiri juga memang dalam keadaan yang juga sudah beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini penting sebelum kita melihat perannya itu. Syiar Islam itu kita sebut juga dakwah. Itu bisa efektif, bisa tidak efektif. Jadi dakwah, syiar Islam, kalau kita ingin menjadi bagian di dalamnya, itu apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan, itu bisa efektif, bisa tidak efektif. Nah di sini ada ilmunya. Maka sebenarnya nanti kalau di dalam tema kita itu ada fiqhud dakwah. Fiqhud dakwah itu ya fikih untuk ilmu dakwah. Jadi ternyata berdakwah itu ternyata ada ilmunya juga. Itu nanti mungkin kalau ingin mendapatkan lebih detail lagi, nanti temanya fiqhud dakwah itu apa saja yang sudah dilakukan Rasul, kemudian diambil pelajaran. Oh ternyata cara-cara berdakwah seperti yang diajarkan Rasul itu, kalau kita simpulkan, kita ambil intisarinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dengan ilmu dakwah itu, mudah-mudahan dakwah kita itu bisa semakin efektif dan hasilnya pun juga semakin optimal. Karena kalau tanpa ilmu itu ya kadang-kadang tidak efektif, tidak optimal. Seperti kalau kita ingin memasukkan air ke dalam botol yang mulutnya itu kecil sekali itu, Coca-Cola atau apa itu. Itu kalau kita punya air 1 ember, dibleki langsung blek. Rumangsane sokeh sing ngeki sokeh, tapi ternyata yang masuk hanya sedikit. Tapi kalau dengan ilmu dikerucuki sidik, tapi ternyata dengan efektif sekali, tidak butuh air yang banyak, sudah bisa memenuhi botol itu. Lah ini butuh ilmu. Nah disinilah kita pentingnya dalam syiar Islam itu kita memiliki ilmunya. Karena untuk menjadi dai itu ada 2 hal yang penting ini. Tingkat pengetahuan dai, juga tingkat teknologi, ini alat yang digunakan. Apalagi sekarang itu medan dakwah itu juga sudah semakin kompleks lagi, apalagi kita sudah mengenal dunia online ini, dunia internet ini, network ini. Ini tentunya juga dibutuhkan kemampuan dari seorang dai di dalam berdakwah. Maka sekarang banyak ustadz-ustadz yang viralnya itu justru di YouTube dan lain sebagainya. Mungkin dia dari rumah saja itu dakwahnya, tidak perlu mengumpulkan jamaah, tapi ternyata pendengarnya udah bisa jutaan dan lain sebagainya. Itu juga bagian dari tingkat teknologi komunikasi yang perlu dimiliki oleh seorang dai. Jadi ilmunya juga penting, alat yang digunakan untuk berdakwah pun juga itu bagian dari sesuatu yang sangat penting. Pengertian dakwah ini untuk memahami dulu. Karena ternyata para ulama itu ketika mengkaji apa tuh yang dimaksud dakwah, itu memiliki pemahaman yang meskipun mungkin ada nilai-nilai kesamaannya, tapi ternyata cukup banyak definisi tentang dakwah itu. Dari banyaknya definisi yang ada, itu kalau kita kelompokkan itu definisi itu, ada definisi yang sederhana atau singkat, ada definisi yang radikal. Yang sederhana itu apa? Dakwah adalah kegiatan penyiaran Islam atau penyebar luasan Islam. Kalau untuk kegiatan-kegiatan untuk syiar Islam, maka itu adalah dakwah. Itu singkat. Atau yang radikal, dakwah adalah Islamisasi. Itu definisi yang radikal. Tapi ada definisi dari dakwah itu yang cukup moderat. Nah ini apa saja itu? Ada saya contohkan 4 definisi ini terkait dengan dakwah itu. Ada yang menyebut apa itu dakwah? Mengajak manusia untuk meyakini dan mengamalkan ajaran Islam guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi kalau yang kita lakukan itu mengajak orang untuk meyakini dan mengamalkan aturan Islam supaya manusia itu hidup bahagia di dunia dan akhirat, maka semua aktivitas kita itu sudah disebut syiar Islam atau dakwah. Yang kedua ini mewujudkan nilai-nilai ajaran Islam dalam segenap aspek kehidupan individu dan masyarakat.
Jadi kalau aktivitas kita itu ingin mewujudkan nilai-nilai agar ajaran-ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Quran, As-Sunnah itu bisa diwujudkan baik di dalam kehidupan individu dalam masyarakat, maka kita sudah bagian dari ikut berperan di dalam proses dakwah itu. Ada lagi definisi yang lain. Apa itu dakwah? Mengubah masyarakat dari situasi tertentu ke situasi yang lebih baik menurut Islam. Jadi bahasanya kalau ada orang itu yang mengatakan mengislamkan orang Islam. Kok mengislamkan orang Islam itu bagaimana? Artinya ada orang Islam yang belum taat kepada aturan agamanya. Nah ini mungkin kalau bahasa di kita itu masyarakat dari situasi tertentu. Kita ini masyarakat di sini ini insya Allah sudah mayoritas Muslim dan masyarakat taat. Tapi apakah perlu dakwah? Ya tetap perlu dakwah untuk apa? Untuk mengubah situasi itu menjadi lebih baik lagi. Dari sisi ilmu pengetahuannya dan juga dari sisi pengamalannya terhadap ajaran agama Islam. Maka itu juga bisa bagian dari dakwah. Maka masyarakat yang didakwai pun juga bisa bertingkat-tingkat. Ada masyarakat yang benar-benar awam, apalagi yang belum Muslim kan itu. Atau Muslim tapi masih sangat abangan, belum mengenal Islam sama sekali. Ini membutuhkan waktu yang cukup banyak. Ada juga masyarakat yang sudah Muslim, sudah ilmunya tentang Islam itu cukup mendalam juga, lingkungannya secara umum begitu, cuman pengamalannya kurang optimal. Ini juga bagian dari dakwah supaya situasi itu masyarakat itu menjadi lebih baik lagi. Itu juga bagian dari dakwah. Atau ini dakwah membangun masyarakat dengan nilai-nilai ajaran Islam. Ini bagian pengertian dari dakwah itu tadi. Nek hukumnya apa ya? Karena peran kita sebagai individu kan juga perlu mengetahui. Janjane berdakwah itu hukumnya apa toh? Karena hukumnya itu sunnah, itu artinya nek melakukan yo dapat pahala, tapi kalau tidak melakukan yo ora dosa karena guru sunnah. Tapi bagaimana para ulama memahami hukum berdakwah itu? Ternyata paling tidak pendapat yang kuat itu ada dua. Kalau kita klasifikasikan. Pendapat pertama yang mengatakan bahwa berdakwah itu fardu ain. Fardu ain itu kewajiban yang Allah tuntut itu kepada setiap individu yang sudah mendapatkan taklif dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap muslim itu punya kewajiban untuk berdakwah. Siapapun itu. Siapapun kita sebagai seorang muslim ini punya masing-masing punya kewajiban untuk berdakwah. Ini fardu ain. Meskipun yang dari yang ada ini mamanya yang 50 sudah berdakwah, tapi yang 1-2 kok tidak, berarti 1-2 itu tetap berdosa. Kenapa? Karena itu fardu ain. Masing-masing punya kewajiban. Dasarnya mana? Dasarnya kalau nanti dalilnya ketemu ud'u ila sabili rabbika. Serulah. Ini ud'u ini berlaku umum. Al-aslu fil amri lil wujub. Asal dari perintah itu wajib untuk semuanya. Aqimus sholat, dirikanlah sholat. Siapa yang diwajibkan sholat? Ya kita semuanya. Ini ud'u ila sabili rabbika. Allah memerintahkan serulah kalian itu. Kepada jalan Allah. Ini Allah berfirman kepada kita semuanya nih. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada kita umat manusia. Nah ini kita dapat perintah oleh Allah. Maka perintah dakwah itu kepada semua kita ini. Semuanya punya kewajiban untuk berdakwah. Nah, ini dalilnya. Atau dalil yang lain. Balighu anni walau ayah. Sampaikan tentangku. Meskipun kamu hanya tahu satu ayat. Hanya 1 poin, 2 poin, tapi yang 1 poin, 2 poin yang kamu ketahui, sebarkan kepada orang lain. Sampaikan kepada orang lain. Itu menunjukkan bahwa sekecil apapun pemahaman Islam yang kita miliki, harus kita sampaikan kepada orang lain. Ini bagian dari dalil-dalil yang dianggap bahwa berdakwah itu fardu ain. Masing-masing punya kewajiban. Tidak mengandalkan sing penting liyane wis aku rapo, tidak. Masing-masing kita harus punya peran di dalam syiar Islam itu. Sehingga dipahami sebagai fardu ain. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa berdakwah itu ya wajib. Tapi bukan fardu ain, tapi fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah?
suatu hukum yang wajib, suatu kewajiban yang dituntut dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau sebagian dari yang diwajibkan itu sudah melakukannya, maka yang lainnya gugur. Kalau ada di tempat ini ada 1-2 yang sudah melakukan peran dakwah itu, berarti yang lain tidak melakukan, sudah gugur kewajibannya. Kenapa? Sudah ada yang melakukannya. Ini memahami bahwa berdakwah itu wajib, tapi wajibnya fardu kifayah. Nah, dasarnya mana? Ada juga ayat-ayat atau dalil-dalil yang bisa kita pahami bahwa dakwah itu fardu kifayah. Contohnya surah Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum, hendaknya ada di antara kalian. Nah, ini kan bukan semua dari kalian. Hendaknya ada di antara kalian, tidak harus semuanya. Tapi hendaknya ada di antara kalian itu kelompok umat yang menyeru kepada kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar. Ini ayat ini bisa dipahami, oh berarti memang fardu kifayah. Ada lagi apa itu ayat yang lain? Allah berfirman, "Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah." Tidak sepantasnya orang mukmin itu semuanya pergi. Artinya pergi itu ke medan perang. Walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din. Mengapa di antara mereka itu tidak ada yang mendalami ilmu, khususnya ilmu agama fid-din. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Agar apa? Yang sekelompok orang tadi yang lainnya pergi berperang, pergi berjuang, tapi tetap harus ada sebagian dari mereka itu yang tafaqquh fiddin, mendalami agama, supaya apa? Nanti kalau pemahaman agamanya sudah mendalam, dia mengajarkan kepada orang lain, supaya masyarakat yang berjuang tadi tetap mampu untuk menjaga diri mereka, keislaman mereka, ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, ini kesannya ya ini sebagian. Yang penting ada sebagian itu tafaqquh fiddin, kemudian setelah itu mendakwahkan, mengajarkan apa yang dia pahami tadi, pendalaman agama tadi kepada masyarakat agar mereka juga bisa menjaga diri mereka dari api neraka. Ini kalau kita pahami dari ayat ini ya, kesannya memang dakwah itu hukumnya tidak sampai kepada fardu ain, tapi fardu kifayah. Lalu bagaimana ini dari dua pendapat ini? Kalau saya dari dua pendapat itu tidak ada yang salah. Kalau saya memahami ada di antara dakwah itu yang hukumnya itu fardu ain. Tapi ada juga yang hukumnya itu fardu kifayah. Jadi ada yang fardu ain itu. Apa yang fardu ain itu? Yang diwajibkan pada kita. Umpamanya seorang orang tua. Nah, kita bapak-bapak ini ketika sudah menikah, punya istri, punya anak-anak, ini adalah pemimpin keluarga. Di sini punya kewajiban secara individu sebagai pemimpin keluarga untuk meluruskan istrinya dan anak-anaknya supaya juga terjaga dari api neraka. Maka kalau kita udah taat sebagai kepala keluarga, tapi istrinya ya ora salat, ya ora jilbaban, kan itu tuh dibiarkan saja. Lah ini berarti kita punya dosa ini sebagai pemimpin keluarga ini. Karena apa? Itu wajib ain itu. Posisinya itu wajib ain kepada anak-anak kita supaya anak-anak kita taat kepada aturan agama. Jadi ada di dalam dakwah itu yang hukumnya bagi kita itu wajib. Setiap orang ada juga yang memang apa itu fardu kifayah. Nah, ini yang tadi. Bapak-bapak ibu sekalian yang berbahagia, unsur-unsur dakwah. Kalau kita memahami surah Saba ini, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira ini kita bisa memahami bahwa unsur dakwah itu ada 4. Nah, ini terkait dengan dakwah itu ada 4 unsur ini. Yang pertama ini semuanya penting. Jadi kalau ditinggalkan salah satu nanti nggak maksimal yang namanya dakwah itu. Satu, materi. Jadi materinya adalah al-Islam. Jadi ini harus yang disampaikan harus sesuai dengan aturan Islam. Jangan sampai nanti yang disampaikan ternyata bertentangan dengan aturan Islam itu sendiri. Itu bukan perintah Allah kok kita perintahkan. Itu bukan kewajiban kok kita wajibkan. Atau itu sesuatu yang haram malah kita perintahkan. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini benar-benar materinya itu harus benar. Kalau materinya salah sudah menyesatkan nanti. Yang kedua dai. Ini kalau dai pertama itu Rasulullah, ini agen. Agen ini juga harus memahami Islam dengan benar.
Karena kalau agen ini, dai ini memahami Islam itu sesat, nanti menyesatkan. Menganggap bahwa apa itu sesajen di kuburan itu perkara yang bagus, padahal itu ada unsur kesyirikan. Lah itu kok mendakwahkan lah, nanti bisa bahaya itu nanti. Makanya dai ini juga harus memahami Islam dengan benar. Karena kalau nanti tidak memahami Islam dengan benar, khawatirnya justru yang disampaikan itu menyesatkan. Sesat untuk dirinya, menyesatkan orang lain. Al-mat'u ini tadi ada tingkatan-tingkatan. Ada al-mat'u atau al-mat'u itu objek dakwah, masyarakat yang kita dakwahi. Ada masyarakat itu masih awam, ada masyarakat itu sudah Islam, sudah agamis sekali, itu cara berdakwahnya juga nanti akan harus berbeda. Maka kalau para ulama nanti menyebut seorang dai itu hendaknya seperti seorang dokter. Dokter itu kalau mau ada pasien datang atau untuk mendeteksi seseorang ini punya penyakit apa itu kan harus dideteksi dulu. Jangan sampai ngasih obat terus dideteksi ngasih obat. Sakitnya itu sakit pilek tapi amputasi, ya salah itu, nggak perlu diamputasi. Cuma penyakit pilek aja kalau sudah diamputasi. Tapi suatu saat ada yang pengobatannya harus diamputasi. Ini kalau tidak diamputasi nanti menjalar kemana-mana. Ini seorang dai itu kalau bisa seperti seorang dokter dan mendeteksi penyakit masyarakat, kemudian dia bisa mengobati sesuai dengan penyakit yang ada lah. Ini nanti menjadi dai-dai yang memiliki ilmu yang kuat sehingga dakwahnya akan efektif dan optimal. Al-wasail metode ini juga penting. Kalau umpamanya dengan ada LCD, saya itu punya pengalaman bapak-bapak ibu-ibu. Ya mungkin sekitar 10 tahunan yang lalu mungkin, sekitar itu mungkin lebih dari itu. Itu saya itu terpaksa ngoyo-ngoyo beli LCD. Jadi saya kalau diundang kemana-mana di kampung-kampung saya itu saya ke masjid itu ngangkat luru, tasnya tas laptop sama tas LCD. Nah, saya nggak perlu woro-woro, tapi ternyata setelah saya beberapa kali ngangkat itu panitianya sendiri tanya, Ustaz, itu naik proyektor itu regane pinten toh Pak? Tanya-tanya. Itu 3 juta itu udah bagus kan? Nampung 3 juta toh. Masjid punya kata nih, itu tabungan insya Allah nanti. Akhirnya apa? Masjid-masjid yang saya tempati saya nggak minta mereka untuk membeli, nggak saya beli mbak sendiri ya. Tapi panitia, besok nggak usah membawa, kita sudah siapkan sendiri di situ. Ternyata masjid-masjid itu akhirnya punya semuanya, alhamdulillah. Itu sekarang saya kalau ke masjid-masjid itu ternyata masjidnya sendiri udah punya LCD-nya, tinggal bawa laptopnya. Ini juga bagian dari itu tadi. Kalau kita itu mempunyai wasail, metode yang alat komunikasi yang bisa lebih, itu insya Allah juga bisa menarik. Nanti kalau ibu-ibu di kampungnya mereka nggak mengenal, kemudian kita bawa ini, kita tampilkan ada hadisnya, ada contoh-contohnya itu dengan seperti ini, itu bisa daya tariknya ada. Ini juga bagian dari al-wasail yang penting juga untuk berdakwah itu. Bapak-bapak ibu sekalian yang berbahagia, dakwah itu luas sekali, bisa kita bagi dengan formal dan non formal. Tadi kan hukumnya wajib fardu ain dan fardu kifayah. Nah ini ada yang formal, ada yang tidak formal. Nah nanti yang formal itu fardu kifayah ini. Khutbah, pidato, pengajian, mengisi kajian-kajian. Biasanya kalau bedanya pengajian kalau kajian. Kalau pengajian itu masih masyarakat awam yang masih umum itu. Kalau kajian itu lebih mendalam lagi, biasanya begitu. Ini kajian, kalau saya memahami kalau di guru-guru SMP negeri ini bukan pengajian ini, kajian. Kalau pengajian apa itu memiliki luar biasa. Tapi perlu kajian, pendalaman kasus-kasus tertentu perlu didalami. Ini ada pengajian-pengajian, ada kajian-kajian khusus pendidikan. Ini formal. Itu fardu kifayah, banyak fardu kifayahnya di sini. Tapi yang non formal ini itu nanti masuk dunia fardu ainnya ada nih. Itu tadi orang tua kepada anak itu fardu ain ini. Tidak boleh meminta orang lain, ya dia punya kewajiban untuk mendakwai anak-anaknya, mengajak anak-anaknya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak formal, tidak perlu khutbah pidato, tapi ngobrol-ngobrol ini menyampaikan yang benar. Tadi yang dilakukan kelihatannya kok bertentangan dengan aturan agama. Kalau dalam agama seperti ini, itu kan saling menasihati. Kita ngobrol-ngobrol santai, tapi dari itu sudah dakwah. Itu dakwah non formal, nggak ada LCD-nya, nggak perlu ada podiumnya, tapi kita juga sudah bisa berdakwah lagi. Kalau kita memahami non formal juga, kalau dakwah itu fardu ain itu member.
Tapi yang khususnya terkait dengan yang non formal ini pun dilakukan. Atau dakwah bil qaul dan dakwah bil hal. Itu ada pembagian yang lain. Ada dakwah bil qaul ini seperti saya, ceramah, pidato, khutbah, ini bil qaul, menyampaikan. Tapi ada dakwah bil hal. Ratau melu dakwah. Tapi orang tahu dia seorang muslim yang taat, sholatnya rajin, sebagai istri taat kepada suaminya dan seterusnya. Sebagai suami bisa dijadikan teladan. Ini nggak perlu dakwah itu. Itu kita jadi guru, kita jadi kepala keluarga, kita jadi anggota masyarakat. Itu ketika kita nggak pernah ceramah, nggak pernah dakwah, tapi dari tingkah laku kita itu luar biasa. Itu udah dakwah itu. Namanya dakwah bil hal. Bahkan dakwah bil hal itu menurut para ulama justru lebih hebat daripada dakwah bil qaul. Seperti saya itu ceramah wirid, bar ceramah engko goncengan karo pacar. Nah, untuk bila kan gitu toh. Itu kan seperti melilin tadi. Jadi mencerahkan orang lain tapi dirinya malah kebakaran habis itu. Banyak kan model seperti itu. Penceramah terkenal kemudian ternyata kehidupan keluarganya, kehidupan pribadinya ternyata amburadul. Ini bisa saja terjadi seperti itu. Maka dakwah bil hal justru luar biasa. Kita nggak perlu banyak ceramah, tapi kita tunjuk dengan perbuatan kita, mengajarnya juga optimal, ibadahnya optimal kan. Tingkah laku kita juga sangat agamis, sangat mencerminkan akhlak Rasul. Itu nggak perlu ceramah, itu udah itu guru teladan kita yang harus kita panuti. Itu udah dakwah itu. Jadi bil hal itu juga penting sekali. Itu tidak harus ceramah seperti saya ini. Maka kalau kita pahami dakwah itu hukumnya wajib ain, termasuk dakwah-dakwah yang seperti itu tadi dengan contoh-contoh itu tadi. Nah, ini yang terakhir sebagai penutup kita, ya dakwah itu secara individual atau secara berkelompok. Nah, ini peran kelompok, kalau peran kelompok ada NU, ada Muhammadiyah, ada MTA, itu kelompok organisasi ormas-ormas Islam yang memang gerakannya diantaranya gerakan untuk dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, meskipun mungkin ada perbedaan-perbedaan, tapi tentunya mudah-mudahan kalau hanya masalah furu'iyah itu bisa ditolerir. Tapi kalau perbedaannya sudah mulai masalah pokok-pokok agama, sudah punya nabi setelah Nabi Muhammad, punya kitab suci setelah Al-Quran, nah ini sudah kita sebut dengan kelompok-kelompok atau sekte-sekte yang sesat atau di luar dari ajaran Islam yang benar. Ini kalau secara individual itu ya, peran kita sebagai karena kita itu secara individu beda-beda. Meskipun seringkali kita itu punya beberapa peran ketika di rumah sebagai kepala keluarga atau sebagai seorang istri yang ikut punya panutan, yaitu pemimpin di keluarga kan gitu loh. Tapi di sekolah kita sebagai guru, perannya beda. Peran kita sebagai kepala keluarga di rumah, peran kita sebagai guru di sekolah, peran kita sebagai anggota masyarakat nanti ketika kita berkecimpung di masyarakat, itu peran kita kan bisa bermacam-macam itu. Nah, tapi kita secara individu itu bisa punya banyak peran. Peran sebagai orang tua, peran sebagai guru, peran sebagai anggota masyarakat, itu kita mestinya punya peran lah. Peran itu tentunya sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Kalau kita mungkin tidak mendalami agama, ya mungkin dakwahnya dari dakwah bil halnya yang banyak. Dakwah bil qaulnya mungkin tidak banyak, karena kon ceramah yos kangelan 5 menit itu kemeringet banget itu nek ra nganggo hafalan itu bingung lah. Ini kan juga artinya punya keterbatasan di satu sisi, tapi dia memiliki kemampuan di sisi yang lainnya. Itu tentunya kita bisa melihat kelebihan saya di dalam berdakwah itu di sisi ini. Nah, itu dipenkan sehingga kita mungkin dengan cara yang berbeda dengan orang lain, tapi kita sudah punya peran untuk menyiarkan agama Allah atau menjadi agen-agen dai-dai mubalik-mubalighah untuk mengenalkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai penyemangat kita, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Apa toh keutamaannya dakwah itu? Ini harus menjadi cambuk atau penyemangat kita. Rasul bersabda, "Man da'a ila hudan." Siapa yang mengajak orang menuju petunjuk Allah agar menjadi orang itu taat kepada Allah, kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang-orang lain itu mengerjakan sesuai dengan dakwahnya. Jadi ketika orang belum berjilbab, kita ajak untuk berjilbab.
Orang belum sholat kita ajak untuk sholat. Orang yang belum mau mengeluarkan zakat kita bisa memahamkan mereka, kemudian dia menjadi orang yang mengeluarkan zakat. Ini kan berarti kita sudah berdakwah. Dan ketika orang tadi yang tidak sholat menjadi sholat tadi, itu ada ribuan orang yang sholat karena yang mengajarkan kita, maka pahala ribuan orang itu juga kita dapatkan. Min ghairi an yang kuso min apa ini? La yang kusu zalika min ujurim, tanpa mengurangi pahala mereka. Jadi pahala mereka tidak berkurang. Mereka tetap mendapatkan balas sempurna dari Allah, tapi pahala yang dia dapatkan juga saya dapatkan. Yang dia dapatkan juga saya dapatkan. Kenapa? Karena sholat dia, karena ibadah dia itu yang pertama memberikan pemahaman itu adalah kita, sehingga menjadikan dia sadar untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini utamanya. Jadi kalau cara bisnis itu multi level marketing ini. Itu kalau kita multi level marketing itu kan paling kalau sudah di atas kan tinggal ungkang-ungkang. Nah, kita sama itu. Ketika berdakwah ada ribuan orang itu menjalankan apa yang kita ajarkan, itu kita sudah mendapatkan ribuan pahala. Tapi sebaliknya juga hati-hati. Kalau yang kita ajarkan itu menyesatkan, yang buruk kok diikuti orang lain, sama nanti. Nah, karena kita ngajarkan yo mendem-mendem yo kan gitu. Orang yang taat menjadi mendem, lah itu ada orang ratusan mendem. Itu dosa-dosa mereka itu kita nanggung. Kenapa? Kita yang memulai mengajak mereka untuk mendem. Jadi dua hal itu yang penting itu. Kalau dari dai tadi, dakwah tadi, itu insya Allah akan ada tumpuan-tumpuan pahala yang luar biasa banyaknya. Tapi sebaliknya, kalau kita memulai dengan untuk tidak taat kepada Allah, kita akan menjadi tumpuan dosa nanti yang kita dapatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita memahami begitu besar fadilahnya, mari apapun posisi kita di masyarakat, kita sebagai guru, anggota masyarakat, kalau kita mungkin menjadi orang pejabat-pejabat di masyarakat, gitu, tokoh-tokoh di masyarakat, ini tentunya perannya harus lebih utama. Tapi kalau kita anggota biasa saja dengan dakwah bilhal tadi, insya Allah sudah sangat luar biasa. Kita mencontohkan kepada orang lain, kita menjadi keluarga sakinah. Kenapa? Oh, dia seorang muslimah yang taat, muslim yang taat, sholatnya rajin, ibadahnya rajin, sodakohnya luar biasa, infaknya luar biasa. Itu nggak perlu pakai woro-woro, orang sudah akan acung jempol dan akan menjadi panutan di masyarakat kita. Maka mari, kalau kita tidak bisa dakwah bil qaul, kita dakwah bil hal. Kalau kita mudah-mudahan kita punya peran ikut di lembaga-lembaga tadi, entah itu di NU, di Muhammadiyah, di MTA, lembaga-lembaga dakwah itu kita masuk di dalamnya, kita mengikuti dakwah-dakwah yang dilakukan secara terorganisir. Karena memang dakwah itu kalau dilakukan dengan terorganisir itu pasti akan lebih maksimal dibandingkan kalau individu. Individu tetap ada pahalanya. Kalau diorganisir itu pasti akan lebih efektif, lebih optimal hasilnya. Maka dakwah pun supaya optimal itu perlu diorganisir juga. Karena kalau kita bisa mengorganisir dakwah itu, insya Allah masyarakat juga akan semakin luas. Penyebarannya itu akan semakin efektif dan semakin meluas. Itulah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau saya melihat itu adalah keutamaannya, tapi itu tidak menjadi syarat sahnya kita berdakwah. Nek urung iso merakteke berarti kamu ora oleh menyampaikan juga tidak. Jadi syarat untuk menyampaikan tidak harus kita melaksanakannya. Mungkin kita belum mampu melaksanakannya, tapi sudah bisa mengajarkan kepada orang lain, itu sudah dapat satu, mengajarkan. Tapi ketika kita melaksanakan dan mengajarkan, pahala kita dua. Maka itu antara dapat satu pahala atau dua. Nah, pahala menyampaikan ada, pahala melakukan itu ada. Memang kalau kita bertanya seperti sahabat Umar bin Khattab, itu beliau itu kalau mau berdakwah, itu beliau mempraktekkan dulu kepada keluarga dulu. Ini tak praktek gue anakku, gue bojoku, wis tak ajarkan ngene iki, mereka melakukan, akhir tak praktekkan kepada orang lain. Itu maksimal itu. Jadi itu dakwah yang maksimal seperti itu. Kita menjalankan secara maksimal, kemudian kita ajarkan. Tapi kalau kita menuju maksimal dulu baru mengajarkan, nanti saya khawatir nggak ada dai nanti. Nggak ada dai. Nah, kita menyampaikan fadilah dari mengkatamkan Al-Quran sekali
sebulan sekali, tapi kita yo sebulan sekali yo ora iso bane setengah tahun lagi kadama. Itu kan artinya apa? Artinya tetap apa itu mengajar itu ada pahalanya, tapi ketika kita mampu melakukannya itu. Lah, terkait dengan melakukan itu juga ada tahapan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terkait dengan hukumnya apa? Lah kita ngajak orang lain sholat 5 waktu. Tapi kita baiknya ora sholat 5 waktu. Lah itu paling parah itu. Itu seperti saya sampaikan tadi, apa itu seperti saya sampaikan lilin tadi. Jadi menerangi orang lain tapi dirinya sendiri hancur. Ngajak orang untuk jangan berzina loh, haram itu, tapi baru mulai bahannya selingkuh. Nah ini kan artinya apa? Ini artinya berat, itu paling berat itu kalau itu. Tapi dia ketika menyampaikan dengan niat ikhlas ada pahalanya. Tapi ketika dia berbuat zina juga dosanya ada. Nah, itu. Tapi ketika terkait dengan yang sunnah itu lebih ringan. Ngajak untuk rajin sholat qiyamul lailnya, meskipun awal dewe jane ya ora pati rajin. Tapi menjadi orang rajin lah, ini dia dai itu tadi mendapat pahala dari orang-orang yang rajin qiyamul lailnya. Kenapa? Karena kita menyampaikan apa itu keutamaannya sehingga memotivasi orang lain untuk qiyamul lail, meskipun qiyamul lail kita tidak banyak tapi ternyata dapat pahala banyak. Kenapa? Karena dakwah kita itu ada. Tapi kalau kita juga qiyamul lailnya juga rajin, maka double tadi. Itu apa itu yang terkait dengan itu tadi. Kalau yang paling optimal ya yang paling efektif juga memang ya yang dipraktekkan itu tadi. Contoh umpamanya tadi, kalau saya dakwah, zina itu haram, jangan macam-macam kan gitu toh. Nah, ternyata setelah itu kita ketahuan habis ngisi pengajian pacaran yang Tawangmangu karo bukan istrinya kan gitu toh, bukan pasangannya kan gitu. Itu kan orang lihat, bah, di pengajian yang ini abadnya seperti itu nggak didengar kita nanti. Kalau kita itu ternyata antara yang kita ucapkan dengan yang kita lakukan itu bertolak belakang tanda kutip yang seperti itu tadi, itu biasanya dakwahnya itu hanya masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Alah, bojone jenengan ya kok ngono ditoki wae ngakon kene kan gitu. Nah, kalau istrinya, keluarganya sudah baik kemudian kita dakwah itu maksimalisasi. Maka saya katakan bukan syarat wajibnya, bukan syarat sahnya, tapi itu maksimalnya dakwah itu ketika kita juga bisa melaksanakan apa yang kita sampaikan kepada masyarakat itu tadi. Ngoten nggih.